Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi di materi selanjutnya terkait hukum acara pidana. Kali ini kita akan membahas tentang tujuan fungsi dari hukum acara pidana. Tentunya kita pasti bertanya-tanya mulai awal perkuliahan dulu loh. Terus hukum acara pidana itu gunanya apa? Fungsinya untuk apa? Gitu kan? Maka di pertemuan kali ini akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan tujuan serta fungsi-fungsi yang ada di dalam hukum acara pidana. Berarti memang harus ada tujuan fungsinya, kan tidak mungkin hukum acara pidana itu diajarkan tapi nggak bertujuan atau tidak memiliki fungsi di dalamnya. Nah, oke. Yang pertama tujuan. Tujuannya apa? Adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa hukum pidana itu kan hukum secara materialnya. Jadi materialnya isinya apa? Oh, orang mencuri dihukum selama diancam hukuman 4 tahun misalnya. Nah, itu kan apakah lantas hanya dengan itu orang mencuri terus dia dihukum selama 3-4 tahun? Tidak kan? Kita lihat dulu apakah benar dia mencuri, terus mencurinya bagaimana, itu kan juga harus kita lihat. Ya, sama misalnya kayak penangkapan, oke saya contohkan penangkapan. Penangkapan kalau kalian lihat di televisi itu banyak polisi yang nangkap ditembak kakinya gitu. Apakah boleh penangkapan dengan cara menembak kaki dan sebagainya? Boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu misalnya. Nah, ini polisi datang bawa senjata gitu kan. Jangan angkat tangan, jangan bergerak misalnya. Kalau dia nggak bergerak, tidak melawan, tidak boleh dia ditembak kakinya. Kecuali jika memang dia melakukan perlawanan, misalnya dia mengambil senjata tajam, dia menyerang polisi, atau dia melarikan diri, yang polisi tidak ada jalan lain untuk melakukan penangkapan selain melumpuhkan. Melumpuhkan loh ya, bukan membunuh. Maka boleh polisi melakukan hal seperti itu. Nah, hukum acara membahas itu. Bagaimana polisi itu menangkap, bagaimana polisi itu harus menahan, bagaimana polisi itu harus menyita barang bukti, apa saja yang boleh disita. Nah, itu semua diatur dalam hukum acara pidana yang kita sebut secara formalnya atau formil kan gitu. Nah, sama kemarin rame di kasus di daerah Kabupaten Malang, ada seorang laki-laki yang dia membunuh perampok. Jadi dia mau dibegal gitu kan. Ternyata begalnya malah mati sama dia. Dan cilakanya misalnya opini yang berkembang di publik mengatakan bahwa loh, dia kan korban begal. Ketika dia melawan terus begalnya mati, kok malah korban begalnya yang dijadikan tersangka. Nah, disinilah kejelian kita. Terus bagaimana kita bisa melihat ini sebagai sebuah tindak pidana? Apakah dia melakukan tindak pidana atau tidak? Atau dia istilahnya adalah pembelaan terpaksa? Ataukah dia tidak melakukan itu? Kita lihat. Yang namanya orang membela seharusnya gini. Kita analogikan. Ada kasus ini. Ini korban begalnya, ini begalnya datang. Ternyata di sini terjadilah perkelahian. Kalau keinginannya adalah membela diri, seharusnya tidak terjadi pembunuhan. Misalnya, di sini ngambil ini bawa parang ini. Ini bawa parang, ini yang korbannya mau ditebas misalnya. Nah, ternyata korban setelah berkelahi itu korbannya jatuh. Di sampingnya ada balok kayu. Ada balok kayu sedangkan lawannya katakanlah bawa pisau kecil gitu kan ya. Sedangkan korbannya tadi yang mau dibegal dia bawa balok kayu segini. Nah, seharusnya kalau itu pembelaan tidak boleh melakukan serangan-serangan yang bisa atau dikhawatirkan melukai bahkan membunuh. Sorry, bukan melukai, membunuh. Misalnya apa? Dihantamkan ke kepala. Jadi baloknya dihantam ke kepala. Maka itu bukan pembelaan. Kenapa? Dia tidak dalam keadaan terdesak misalnya. Dia masih bisa milih antara kepala, kaki, tangan, atau badan kan gitu. Kalau dia membela terpaksa, seharusnya dipukulkan aja kakinya. Dipukulkan aja badannya. Si begal tadi, sehingga dia bisa begalnya lari atau bahkan begalnya lumpuh. Lumpuh itu dalam tanda kutip tidak bisa menyerang lagi ya. Dia dipukulkan kakinya, das kan kakinya patah begalnya.
Sudah, dia nggak bisa nyerang lagi toh. Nah, setelah itu ketika dia sudah jatuh, jangan ditambahi lagi, dipukuli sampai dia mati. Itu bukan pembelaan lagi. Itu sudah tindakan pidana, kriminalitas. Kalau bisa sudah dipukul pakai balok, korbannya sudah jatuh, sudah tinggalkan. Pergi, lapor polisi. Lah, beda cerita kalau dia jatuh ditambahi, dipukuli terus sampai mati. Itu yang terjadi di kasus di Kabupaten Malang. Maka korban dalam hal ini dijadikan tersangka. Bukan adil tidak adil, tapi memang ternyata tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Nah, ini kita pelajari di kelas nanti ya, tentang kasus-kasus atau kasuistis yang terjadi dalam dunia hukum kita, khususnya di hukum acara. Oke, jadi kita kembali lagi ke tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material atau mendekati benar, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat. Jujur dan tepat. Ya. Bener nggak misalnya orang ini, dulu ada cerita ini, ada seorang nenek yang dititipin paket oleh orang. Yang paket itu nenek kan nggak tahu, ada nenek itu dititip, Bu, saya mau nitip ini paket punyanya cucunya jenengan. Oh iya Pak, mana saya simpen. Sama si nenek disimpen paketnya ini. Dan kotak dus gitu kan, pakai kardus, nggak tahu. Tiba-tiba beberapa hari setelahnya ada polisi datang. Nenek itu ditangkap. Ternyata ketika kardus dibuka isinya ganja. Nah, nenek itu diancam dengan pasal menyimpan narkotika. Lah dia memang menyimpan, tapi kan dia tidak tahu kalau itu ganja. Lah, ini hukum acara harus menjawab. Apakah si nenek laras dikatakan bersalah atau tidak kan gitu. Nah, banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia itu ya karena hukum acara nggak ditegakkan secara baik. Karena hukum acara itu memang dibuat untuk secara formilnya, apakah benar, apakah tidak. Kalau di Amerika ini sangat diterapkan sekali kan ya, tapi di Indonesia kadang-kadang ini dilewati kan gitu. Sehingga sering kita dengar ada malpraktek peradilan. Nah, di sini kunci-kuncinya karena hukum acara pidana tidak ditegakkan secara baik, maka terjadi malpraktek peradilan itu. Yang ketiga adalah sehingga apa? Diperoleh pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum pidana. Nah, kalau sudah diterapkan secara baik KUHP-nya, maka diharapkan pelaku yang tertangkap itu memang benar-benar pelaku. Ada istilah yang terkenal dalam dunia hukum kan, lebih baik melepaskan 1000 orang salah daripada menangkap 1 orang yang tidak bersalah. Nah itu yang penting kan gitu. Selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah pelaku tersebut dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawab pidananya. Nah, ini kita bisa dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawab pidananya. Terus bagaimana dengan orang gila? Makanya jangan jalan-jalan, jangan dekat-dekat sama mereka kan. Maksudnya kalau ada bahasa kan lagunya wong gundeng itu kan kui bebas kan. Ya memang orang gila itu bebas, nggak ada pasalnya memang. Orang gila, kamu berkelahi sama orang gila juga percuma. Kalau kamu bunuh orang gilanya kamu di penjara, orang gila bunuh kamu tidak di penjara dia, rugi tuh. Mending jarne kan itu. Ya memang orang gila mau ngapain karena dia secara hukum tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada cerita salah teman mengatakan dia di daerah itu jalan, terus mobilnya dilempar oleh seseorang, kacanya pecah. Terus dia turun karena dia di atas kayak jembatan itu, terus naik di panan ini. Ya di situ orangnya nggak lari, terus dia ketawa-ketawa, ternyata gila. Ya, teman saya ya wah mundur, mau gendeng diladeni, percuma juga. Dia nggak bisa mempertanggungjawabkan pidana karena dia posisi dalam kondisi kejiwaan yang tidak sehat. Oke. Selanjutnya adalah ketika tujuan fungsi sekarang. Nah, terus fungsinya apa, Pak? Hukum acara pidana memiliki fungsi itu sebagai pedoman bagi negara lah. Hukum pidana itu secara material berapa orang melakukan kesalahan itu dihukum. Kalau formal bagaimana? Jadi negara memiliki pedoman. Jadi di sini adalah sebagai pedoman bagi negara. Negara itu bukan negara secara umum, tapi siapa? Perangkat kekuasaan yudikatif. Jadi yudikatif kayak kepolisian, kejaksaan, peradilan yang semua di bawah negara itu. Ya, jadi pedomannya dalam proses mengungkap kebenaran
dari satu pelanggaran tindak pidana. Oke. Terus para pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana siapa? Semua orang. Semua orang maksudnya siapa, Pak? Masa orang nggak tahu ngapa-ngapain terus jadikan terlibat, Pak? Enggak. Semua orang itu maksudnya adalah satu saksi kalau ada orang yang tidak terlibat tapi dia mengetahui. Yang kedua, ahli. Maksudnya apa? Saya misalnya jadi ahli kriminologi gitu kan, misalnya contohnya, terus ada kasus yang berkaitan dengan itu dan membutuhkan keterangan saksi ahli, saya nggak terlibat tapi saya bisa dimintai kesaksian atas dasar keilmuan saya. Orang nyebutnya saksi ahli kan gitu. Yang kedua, pejabat, penyidik atau penyelidik, bisa polisi atau PPNS. PPNS itu adalah penyidik pembantu. Dalam hal penyidik tidak ada atau kurang, penyidik bisa meminta bantuan dari PPNS kan gitu. Jadi, penyidik pembantu pegawai negeri sipil. Yang ketiga, pejabat penuntut umum. Caranya apa? Ya kejaksaan. Tidak semua jaksa adalah penyidik, penuntut umum, sorry. Tidak semua jaksa adalah penuntut umum. Tapi ada jaksa, tapi penuntut umum biasanya adalah jaksa kan gitu. Yang keempat, pejabat eksekusi pidana. Maksudnya apa? Yang menjatuhkan putusan dan mengeksekusi. Ya, dalam hari ini hakim, terus aparat penitensier, misalnya petugas LP, petugas lembaga masyarakatan. Yang kelima siapa? Penasihat hukum juga terlibat di dalamnya. Oke, kita lanjutkan. Pak, apakah hukum pidana bisa berdiri sendiri? Hukum acara pidana bisa berdiri sendiri dan bisa menyelesaikan? Tidak. Hukum pidana, hukum khususnya itu adalah cabang ilmu pengetahuan kan gitu. Dan ilmu pengetahuan di dalamnya. Dan ada cabang di dalamnya. Hukum itu ada nanti dibagi lagi, ada hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara yaitu, terus dan yang lain, banyak yang lainnya ya, hukum kelautan, hukum militer, itu ada banyak cabangnya. Nah, dia tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Coba lihat di PPT, kita lihat bahwa kenapa hukum acara pidana butuh bantuan ilmu pengetahuan lain. Satu, karena hukum acara pidana bertugas mengungkap kebenaran yang utuh selengkapnya. Itu tadi kembali, jangan sampai menangkap satu orang yang tidak bersalah. Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah. Kenapa? Benar-benar harus dicari apakah benar ini dia pelakunya. Dilihat motifnya apa dia melakukan itu. Terus pantasnya dia dihukum berapa. Maka membutuhkan disiplin-disiplin ilmu yang lainnya untuk memperkuat. Kasus yang tren dulu, kasus kopi sianida. Kopinya Jesse Kumala Mongso sama Mirna itu kan. Nah, jadi ini tidak terbukti, tidak pernah ditemukan bahwa pelaku yang diduga pelaku ini dia memasukkan racun atau cairan atau jenisnya ke kopi itu. CCTV juga tidak terlihat kapan dia memasukkannya dan sebagainya. Akhirnya apa? Membutuhkan ilmu pengetahuan lain, ahli di bidang anatomi tubuh dihadirkan, ahli di bidang gestur itu dihadirkan, ahli telematika dihadirkan, ahli psikologi forensik dihadirkan. Bagaimana jasad itu racunnya seperti apa, kenapa sih dia masuk, kapan waktu dia masuk, dan sebagainya. Jadi perannya disaksi ahli kan gitu. Orang tidak melihat kapan dia dimasukkan dan memasukkan zat itu kan. Makanya sampai sekarang saya pribadi kasus ini belum selesai bagi saya karena memang belum ketemu. Walaupun memang hakim akhirnya dengan keyakinannya memutuskan bahwa pelaku ini bersalah kan gitu. Terus misalnya apa? Lagi yang lainnya bisa menambahkan psikologis, terus kriminalistik, psikiatri, kriminolog, ahli IT dan semuanya digabung. Misalnya ada kasus e-commerce gitu kan. E-commerce apakah bisa hakim? Hakim kan terbatas, nggak semuanya tahu. Maka hakim bisa mendatangkan ahli yang lainnya, ahli IT misalnya. Apakah benar ini ada penistaan agama, misalnya agama dari akunnya sebagainya dilihat ini dipancarkan oleh akunnya siapa yang mengupload, di mana diuploadnya, jam berapa, pakai piranti apa. Itu ahli IT yang bisa. Hakim kan nggak bisa itu. Nah, maka saya sebutkan bahwa hukum pidana juga membutuhkan ilmu yang lainnya. Selanjutnya selain 3 apalagi logika.
berpikir dengan akal. Ini juga penting ketika logika atau berpikir dengan akal itu menjadi salah satu yang dibutuhkan. Apa? Sebab akibat. Jadi membutuhkan sebab akibat yang memang ada. Terus aksi reaksi. Sebab akibat aksi reaksi yang memang harus ada. Terus bermanfaat dalam prasangkaan, menghubungkan beberapa fakta dan data. Setelah itu ada orientasi, hipotesis, dan verifikasi hasilnya. Ketika diorientasi, dihipotesiskan, terus diverifikasi kebenarannya. Nah, itu logika. Selanjutnya adalah psikologi. Juga ternyata psikologi tidak jauh-jauh juga dari ilmu hukum ya. Ada kaitannya kan. Karena dia terkait dengan kejiwaan seseorang. Psikologi terkait dengan bagaimana pada saat itu kondisi kejiwaan seseorang dalam melakukan itu. Misalnya ada orang yang melakukan mutilasi, ya. Dilihat dulu kondisi kejiwaannya seperti apa, bagaimana perasaannya pada waktu itu, dan lain sebagainya. Ini dilihat. Kenapa psikologi? Ilmu tentang perilaku memperlakukan psikis seseorang secara lebih tepat. Nah, karena psikologi itu lebih valid. Karena ilmu psikologi itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang terkait dengan perilaku seseorang. Itu ilmu psikologi akan menjawab. Setelah itu kriminalistik, yaitu informasi yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diungkap oleh ilmu pengetahuan lain. Misalnya forensik, toksiologi, balistik, dektikoloskopi. Misalnya kalau balistik gitu, kalau balistik itu misalnya ada orang ditembak, dilihat sama balistik. Oh ini ditembak dengan senjata apa gitu. Misalnya oh dia ditembak pakai apa namanya revolver gitu kan. Dia tahu oh ini revolver yang nembakkan Pak. Oh ini Baretta ya. Oh ini AK-47 Pak. Oh ini SS Serbu Pak. Oh ini jenis peluru sekian milimeter Pak. Misalnya ditembakkan dari jarak sekian jauhnya. Dari berapa sentimeter dia menancap dalam tubuh. Itu bisa dilihat. Maka uji balistik itu penting. Nah, ternyata ada ilmu pengetahuan lainnya yang juga terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada kriminologi, ilmu tentang sebab kejahatan dan penanggulangannya. Terus bagaimana penyebab kejahatannya apa kan gitu. Nah, itu dijawab oleh kriminologi. Jadi ilmu-ilmu lain di luar hukum acara pidana itu digabungkan, dimix metodenya digabung sehingga bisa ditemukan kesimpulan dan keyakinan hakim dalam memutuskan sebuah perkara itu seperti apa. Oke, itu saja berkaitan dengan tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang berbeda, tapi juga masih tetap kait dengan hukum acara pidana. Oke, terima kasih teman-teman rekan semuanya mahasiswa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai berjumpa lagi.